perahu karet sudah datang satu. Depan pos pol Bendungan Hilir sudah hampir masuk. Banjir, banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi jalan gitu tiba-tiba motor nyalip di trotoar seperti itu. Padahal lagi jalan enak-enak nih ya, santai-santai. Harusnya Iya, tuh buat jalan ujungnya kaki. hanya ribut aja. Setelah ribut, ya udah besok ada lagi. Nah itu sebenarnya gimana nih, Prof? Jadi yang pertama harus dipahami bahwa trotoar itu adalah tempat pejalan kaki. Iya. Itu adalah hak untuk si pejalan kaki. Yang kedua, kendaraan apapun yang melintas atau dia naik pada trotoar itu pada dasarnya melanggar undang-undang lalu lintas. Jadi dia dianggap dengan mengendarai kendaraan bermotor secara ugal-ugalan dan membahayakan bagi keselamatan orang. Itu ada ancaman pidananya Lah tersendiri. kalau kelanggar gitu ada ancaman pidananya, harusnya bisa dihukum dong, Prof. Ya, makanya itu pentingnya di setiap perempatan jalan atau demi ketertiban lalu lintas itu seharusnya memang segera ditindak oleh polisi lalu lintas. Kita ngelaporin bisa diadukan. Boleh, boleh. Karena yang pertama dia membawa motor secara ugal-ugalan dan yang kedua adalah dia mengancam keselamatan orang lain di jalan. Jadi sebetulnya bisa saja kita kemudian melaporkan kepada polisi lalu lintas yang terdekat di situ. Nah, kayaknya kalau kita ngobrol bertiga doang sama teman-teman di sini nggak afdol. Kita panggilin salah satu narasumber yang kayaknya nih punya juga pengalaman yang nggak enak soal lalu lintas. Ini public figure nih. Public Ini dari figure. tampangnya kita akan lihat dia termasuk yang dilanggar haknya atau yang melanggar haknya. Ya. Kita lihat ya. Kita lihat Ini karena nih. kemana-mana nih orang rajin, maksudnya tertib. Dia selalu bawa helm kemana-mana. Iya. Oh yakin beneran Iya, loh helm kemana? kita lihat Ya udah kita profilnya. lihat siapa ya? Ini nih. Ya. Rio Prayoga Pratama atau lebih dikenal dengan nama Babe Chavita merupakan seorang komika asal Medan. Namanya mulai mencuat ketika ia menjadi kontestan dalam kompetisi stand up komedi Indonesia musim ketiga pada tahun 2013. Dengan pembawaan materi yang santai dan lugas, ia juga dikenal dengan gesturnya yang kocak serta rambut kribo sebagai ciri khasnya. Babe melaju hingga grand final dan berhasil memenangkan kompetisi tersebut. Stand Up Comedy Indonesia Season 3 adalah Babe! Setelah berhasil menjuari kompetisi, Babe mulai sering muncul di layar televisi. Ia kemudian melebarkan sayapnya ke dunia seni peran. Kini Babe Chavita telah membintangi lebih dari 10 judul film, beberapa di antaranya seperti Comic Egg, Horkop DKI Reborn, dan Trinity The Naked Traveler. Udah dateng nih. Nih, Be. Apa kabar? Baik. Apa kabar, Bener Be? juga Baik. ya. Nih. Ini Saya mau meluruskan ini sebenarnya bukan helm ya. Ini apa dong? Enggak, apa tuh? Ini airbag. Cuma nyangkut di atas. sama-sama aja ya untuk keselamatan berlalu lintas. Iya. Duduk dong. Ini mentang-mentang temanya hukum, sengaja tamunya yang diundang yang muka kriminal. Ya, ya, ya. Jadi lebih cocok dari yang mana nih Prof kalau Babe Kalau ini? tampang kriminasi nggak apa-apa, yang penting jangan kelakuannya yang kriminal. Hanya tampangnya aja, Be. Tapi memang acara ini sangat bagus sekali. Iya. Kenapa? Karena undangannya dari berbagai sisi. Apa Ada aja? dari pakar, Ya. ini dari parkirnya. Jadi memang berhubungan ya. Diundang dari parkir Pendapat dari dan parkir. parkir. Iya, benar. Kalau saya dari parkur. Oh jago dong loncat-loncat. Bapak ya kesana kemari. Nah, Babe punya cerita kan pasti soal nggak enaknya berlalu lintas. Lalu lintas nih. Saya banyak cerita, Waduh. cuman mungkin agar lebih intim lewat WhatsApp aja gitu. Terus apa gunanya dirimu di Kan sini nggak coba? bisa share ke penonton Oh harus jadinya. di-share. Iya, harus Ya, di-share. nah tahan dulu ya ceritanya Babe, disimpan dulu nih abis iklan kita akan bahas lagi. Tapi ada tamu masa nggak dikasih minum? Iya, paling nggak harus ada yang disuguhin dong ya. Apa pesen apa? Jangan kayak repot-repot, mi- saya udah. Nggak lagi diet kan? Iya. Nggak repot-repot kalau cuma air putih kan nggak repot. Yang penting biar nggak seret. Tenang aja, ya ntar saya panggilin dulu. Mas, Nah sambil aku pesen minum, jangan lupa boleh juga kasih keluhan komentar apapun di Twitter @KompasTV, hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Di Melek Hukum, Bikin pintar, bikin segar. abis iklan kita kembali.
Ini dia YouTuber dan sekarang juga menjadi professional player dari Call of Duty Mobile, Igor. Tepuk tangan. Dikasih tantangan nih dari tim Good Gamer untuk dapetin 5 kill pakai pisau. Oke. Gue kalau habis mandi, main gue tuh jelek. Serius. Habis mandi tuh gue ngerasa kayak aim gue tuh, gitu. Jadi gue kalau nih, ini fun fact, kalau gue turnamen gue nggak mandi. Good Gamer, Minggu 5 Januari pukul 2:30 siang di Kompas TV. Bangun tidurku terus sampai rumah terus ngevlogging. Fatigon, multivitamin dan mineral bantu jaga kesehatan. Bangun tidurku terus running Sampai rumah terus ngevlog. Bilnya ini semua biar dia yang Penghargaan kita sebagai tamu ya. Kita jadi Makasih banyak ya Babe ya, udah ditraktir banyak. Memang kalau pakar itu minumannya beda ya. Masa es teh manis. Kan pasti beda kasta lah. Kita ketahuan budgetnya mana. Ngomong-ngomong, yuk sambil minum, sambil kita balik lagi di Melek Hukum. Oke. Bikin pintar, bikin segar. Segar pokoknya. Bahas lagi soal adab berkendara nih. Masih sama Babe. Nah Babe, tadi utang cerita. Ayo cerita, apa sih pengalaman yang nggak enak
Pernah kan? Pernah nggak? Ketabrak sampai koma. Wah, Jangan dong. mentang-mentang kayak gini bawaannya korban tabrak lari ya. Pernah nggak sih? Sebenarnya, bentar saya ingat dulu ada nggak? Iya. Sebenarnya kalau pengalaman tentang berkendara tuh hampir nggak ada karena basically aku tuh kemana-mana kan pakai supir ya. Oh iya ya, basically memang bapak pakai supir terus. Kan pakai angkot kan. Iya dong. Supir juga itu. Iya sih, bener juga. Kendaraan umum. Tapi pernah waktu itu aku naik mobile. Mobile. Legend Sorry, nggak mobile-nya? Kalau mobile legend dong. Mobil. Saya naik mobil kebetulan tuh dini hari jam 1 malam. Satu. Saya jalan pelan, memang kebetulan daerahnya sepi. Iya. Tapi di tengah kota. Di mana? Saya jalan pelan, tiba-tiba nggak sengaja, tiba-tiba langsung disalip sama polisi. Waduh. Kok Mobil bisa? patroli. Nah itu saya masih, aduh apa nih? Saya masih positif thinking, oh mungkin polisinya mau nanya jalan. Ya, Nggak mungkin dong. Polisi masa nggak tahu jalan. Mungkin disangkanya belum Saya positif thinking saya gitu. Iya. Kamu dari mana katanya? Saya dari ke rumah teman. Oh iya, jalannya kok pelan? Ya jadi serba salah kan, kenceng salah, pelan salah. Akhirnya digeledah tuh, buka digeledah. Akhirnya emang nggak ada apa-apa. Habis itu cabut lagi gitu. Kayak PHP minimal diapain kek? Gitu kan. Kita udah turun, digeledah. Habis itu dia pergi ada begitu apanya gitu ya? Setelah mengacak-ngacak semuanya, dia pergi begitu saja. Minimal apa kek? Tinggalin nomor telepon apa kek? ditahan gitu. Iya. Nah, saya ambil kesimpulan mungkin dia pikirnya aku mabok kali. Oh ya, mungkin karena pulang malam. Jalan pelan ya. Jalan pelan. Memang mungkin baru-baru itu memang ada kasus orang tabrak lari, tapi karena mabok. Mungkin gara-gara itu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya polisi itu boleh nggak nyetopin kita di tengah jalan padahal kita nggak ada salah apa-apa? Itu kan nggak ada salah apa-apa itu. Tanya Prof Edi, jadi kalau razia itu ada ketentuannya nggak sih? Razia kendaraan? Itu bukan razia ya, memang sengaja di stop aja. Nyetop aja tiba-tiba motong jalan aja dia. Ya sangat boleh karena harus diingat selain penegakan hukum, polisi juga menegakkan keamanan dan ketertiban. Jadi sangat wajar apabila di malam hari ya ada hal-hal yang mencurigakan. Jadi mungkin tadi jalannya pelan, dia bisa menimbulkan kecurigaan. Jangan memang ini di bawah pengaruh alkohol, atau juga jangan-jangan di dalam mobil itu ada narkoba dan lain sebagainya. Sehingga boleh saja dia menyetop mobil, kemudian dia menggeledah dan kalau tidak ada apa-apa ya silahkan boleh jalan. Dia boleh. Oh jadi boleh itu sifatnya pencegahan boleh, ya? sangat boleh. Jadi ya Walaupun memang dikejar terlalu pelan juga diberhenti. Yang tidak boleh itu apabila dia menghentikan kendaraan dengan alasan pengemudinya jelek, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Enggak dong. Itu tadi pengetahuan baru nih soal tindakan preventif kalau di jalan raya yang dilakukan oleh kepolisian. Nah, berikutnya ini yang bikin gemes pengendara nih. Yang tadi Akbar bilang, sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Banyak yang seperti itu gitu. Tidak hanya hal-hal Itu seperti satu, itu, remeh-remeh seperti itu banyak gitu. Sebenarnya ada ketentuan yang bisa dipidana nggak sih, Bu? Lama-lama jengkel. Ya begini ya, jangan segala sesuatu lalu kemudian dipidana, segala sesuatu kemudian dipidana. Tapi jangan dulu dijelasin, kita lihat dulu contoh videonya kayak gimana. Ini contohnya Prof nih. No. LOL. Lihatnya aja udah ngeri banget Bar. Tadi ya ampun masuk ke jalan tol nggak pakai helm. Terus ada yang bawa galon di atas kepalanya, plus ada yang
sennya Ini kiri, Bu, belok ke sen kanan. kiri, sen ke kanan. Prof Ed? Sering Prof dengar atau lihat hal seperti itu, tapi kita ya diam aja. Ya, itulah tadi saya katakan kita tidak memiliki kesadaran dan tidak memiliki etika dalam berlalu lintas. Yang video pertama tadi yang kita saksikan bersama ini ada 2 kesalahan ya. Yang pertama dia mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Padahal itu sangat berarti untuk keselamatan jiwanya. Yang kedua dia menerobos jalan tol. Karena jalan tol itu sama sekali tidak dimasukkan untuk kendaraan roda 2. Kemudian dalam video yang tadi yang tayangan yang kedua kita lihat ada ibu yang membawa galon di itu betul-betul sangat membahayakan, sangat membahayakan dan itu bisa berakibat fatal. Kemudian yang ketiga ada ibu yang sein kanan belok kiri, sein kiri belok kanan. Itu sangat sering terjadi karena begini ya. Kalau kita menggunakan sepeda motor itu kan berbeda dengan mobil yang matic. Jadi misalnya kalau kita belok kiri dengan menggunakan mobil matic, begitu kita belok kan nanti seinnya otomatis akan kembali normal. Tapi kalau penggunaan sepeda motor terkadang kan dia lupa. Jadi mungkin dia baru selesai belok kiri, dia tidak mematikan seinnya lalu kemudian dia belok kanan. Itu sering sekali terjadi. Itulah mengapa misalnya dan ini sempat diuji di Mahkamah Konstitusi bahwa ketika kita berkendaraan di jalan raya kita harus fokus. Fokus karena itu tidak hanya menyangkut keselamatan kita sendiri tetapi juga menyangkut keselamatan orang lain. Seperti misalnya kita tidak boleh mengendarai sepeda mobil saja tidak boleh apalagi sepeda motor sambil menelpon atau video call atau apapun ya. Itu sangat membahayakan tidak hanya bagi kita sendiri tapi juga bagi orang lain. Itu sih masih kadang yang repot yang nggak pakai sen, nggak ada sennya, tapi pakai tangan. Ya takutnya pas lagi gini-gini ada yang lewat cium tangan. Iya, diambil itu kita jadi. Itu kalau Prof Edi yang bawa motor, muridnya. Tapi kayak undang-undang lalu lintas itu beda dengan KUHP ya dok? Berbeda. Jauh berbeda. Jadi memang undang-undang lalu lintas itu dibuat khusus. Jadi banyak sekali ketentuan itu misalnya menggunakan helm, menggunakan seat belt, bagaimana etika berkendaraan dan bagaimana pejalan kaki itu semua diatur rinci di dalam undang-undang lalu lintas. Ini berbeda. Kalau kitab undang-undang hukum pidana itu kan dia mengatur hal yang sangat umum. Kalau tapi misalkan itu menyebabkan kehilangan nyawa, itu tetap memakai undang-undangnya lalu lintas. Ya, kalau dia misalnya mengendarai kendaraan bermotor secara ugal-ugalan, maka bisa dimasukkan ke dalam undang-undang lalu lintas. Itu dia. Nah, ada pertanyaan kan nih teman-teman di sini? Ini ada kayaknya kan nih sering nih banyak yang naik motor sering mengalami kejadian. Ada yang mau nanya nih Prof. Nih, dengan siapa? Saya Afif. Afif. Ya, beberapa waktu lalu teman saya dan pacarnya itu berkendara naik motor. Dan ternyata secara tidak sengaja dan bon motornya itu pecah. Jadi kecelakaan dan si pacarnya itu patah tulang dan beberapa cedera lainnya di tubuhnya. Nah, kan kalau kecelakaan itu kan tidak disengaja ya. Tapi ternyata setelah hal itu teman saya ini dikenakan pidana berdasarkan pasal UU lalu lintas tersebut. Nah, kalau misalkan kecelakaan tidak sengaja kayak gitu emang boleh ditahan atau seperti apa ya kalau menurut dari Prof Edi sendiri? Terima kasih. Ya, yang pertama-tama itu ada asas yang mengatakan seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan karena suatu eksiden atau karena suatu kecelakaan. Karena saya kira siapapun kendaraan bermotor baik mobil maupun motor, dia tidak akan menginginkan bahwa dirinya celaka. Dalam konteks seperti ini tidak bisa lalu kemudian orang itu dijatuhi pidana karena sekali lagi ini bukan karena suatu kesengajaan. Kalau dikatakan kelalaian pun tidak dapat demikian karena dia sama sekali tidak menginginkan terjadinya kecelakaan. Ini berbeda dengan misalnya kalau ada mobil penumpang mobil bus antar kota yang kemudian mengalami remblong dan lain sebagainya. Itu berbeda. Mengapa berbeda? Karena di sini adalah bus kota seperti itu antar kota atau antar provinsi itu kan kendaraan umum. Di situ menyangkut banyak nyawa sehingga dia harus memeriksakan mengenai kelaikan
kendaraan. Dia harus melihat memastikan apakah rem ini pakem atau tidak. Jadi itu dia memang harus tanggung jawabnya melihat. dia, Betul, layanan kendaraan itu umum adalah itu ya. tanggung jawab. Jadi sempat keingetan juga nih kasus public figure Iya, waktu saya itu. jadi keinget juga itu. Yang Kasus yang kecelakaan di jalan tol itu ya. jalan tol, terus dia sempat dipidana kan? Ya, yang istrinya meninggal dunia. Saiful Jamil itu gimana? Ya, begini, saya kira ketika kita menegakkan hukum itu kan harus ada 3 hal ya yang kita perhatikan. Yang pertama adalah kepastian, yang kedua adalah kemanfaatan, dan sebetulnya yang paling esensi itu adalah keadilan. Kalau kita hanya melihat semata-mata pada undang-undang, bahwa oke lah itu menjamin kepastian hukum barang siapa karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang. Tetapi kemudian kita melihat aspek kemanfaatan dan aspek keadilannya. Apakah dapat dikatakan ini bermanfaat dengan memenjara si pengemudi, padahal di satu sisi pengemudi ini juga kehilangan istrinya. Dan saya yakin bahwa kecelakaan itu bukan sesuatu hal yang disengaja. Iya, benar. Ya, ini saya kira tidak wise ya, artinya saya bukan membela tetapi harus dilihat bahwa ini adalah pure kecelakaan, dan saya kira tidak ada orang yang menginginkan kecelakaan itu, dan dia sudah kehilangan istri tetapi kemudian dijatuhi ada unsur pidana. kemanfaatan dan keadilan juga. Betul. Makanya saya juga sangat prihatin sekali dengan kasus Saiful Jamil. Kenapa, Be? Ya padahal kan istrinya juga itu musibah bagi dia. Iya, betul, Tapi hukumannya sampai sekarang dia masih di penjara loh. itu kasus lain. Kasus lain Hati-hati itu. loh, salah Kasus lain. Itu beda kasus. beda kasus. Itu kecelakaan yang lain, tabrakan yang lain. Saya nggak ngikutin berita soalnya. Ya, tabrakan antar sesama pengemudi. Iya. Gak ikut-ikut. bahaya, diterusin. Berikutnya penonton lainnya aja deh. Pertanyaannya Ada yuk. pertanyaan dari mbaknya ini ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Kelihatan? Atau agak geser sini? Kelihatan? kelihatan. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Nadria. Gini Prof, saya mau tanya. Kan saya sering nih, saya kan pengguna angkutan umum. Nah, terus saya sering banget ngelihat ada pejalan kaki. Seharusnya kan dia menyeberang, disediakan kan jembatan penyeberangan orang. Tapi dia tuh nyeberang nggak sesuai pada tempatnya. Ya, cukup dibilang jembatan penyeberangan saja, nggak usah penyeberangan orang. Orang hebat nyebrang di situ. Anjing juga boleh nyebrang Oh iya, jembatan penyeberangan. Ayam boleh ya? Ayam boleh. Nah iya, dia jadi gak nyebrang sesuai pada tempatnya. Terus nanti kemudian pas dia nyebrang itu ketabrak oleh mobil. Nah pengguna mobil itu justru malah disalahkan dan bahkan sampai dituntut gitu Prof. Terus padahal kan sebenarnya seharusnya pejalan kaki nyebrang lewat jembatan itu kan. Terus itu gimana ya hukumnya gitu Prof? Ya memang ini kembali lagi kita berbicara mengenai adab berlalu lintas. Kalau kita diruntut sebetulnya memang pejalan kaki ini ada kesalahannya juga. Tetapi celakanya hukum pidana itu kan dia tidak bisa melihat orang sedikit salah atau sedikit benar, banyak salah atau banyak benar. Hukum pidana itu melihat hitam putih. Benar, ya. salah. Tetapi saya mau menjawab pertanyaan Mbak, memang ada kelemahan di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita. Yang lama ya, yang kita bukan yang baru yang diributkan ini bukan. Yang baru kan belum ya Prof? Kalau yang baru ini sudah jauh lebih lengkap, sudah lebih jelas. Mengapa lebih lengkap dan lebih jelas? Karena ada yang namanya standar pemidanaan. Standar pemidanaan itu antara lain misalnya sedapat mungkin pelaku itu tidak jatuhi pidana apabila kejahatan yang terjadi itu si korban turut andil di dalam terjadinya suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana tersebut. Nah, kalau cerita Mbak ini kan sebetulnya memang turut andil kan, dia menyeberang di sembarang tempat. Tetapi ingat, yang harus kita ingat bahwa ya bukan pejalan kaki sebagai raja, tetapi yang menggunakan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 juga harus memperhatikan untuk lebih berhati-hati ketika berkendaraan, karena memang kita ini belum tertib hukum bukan saja pada pengemudi kendaraan bermotor tetapi juga pada pejalan kaki. Bahas lagi nanti ya, soal masih ada pertanyaan dari warganet, dari netizen yang masih mau komentar soal ada berkendara, boleh banget ke @kompas.tv, hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Tetap balik lagi di sini di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Butuh putra-putri bangsa terbaik untuk menjaga wilayah udara NKRI.
Akademi Angkatan Udara menjadi kawah candra di muka yang menghasilkan prajurit-prajurit tangguh Swabuana Paksa. Inilah yang harus kita luruskan sebenarnya. Itu adalah mitos. Kenapa orang mengambil cula badak? Itu adalah untuk pengobatan, untuk prestise, untuk kebanggaan dan sebagainya. Itu tidak perlu lagi. Karena sebenarnya cula badak itu tidak ubahnya sama dengan kuku kita atau rambut kita yang hanya terdiri dari zat keratin. Dari riset yang sudah dilakukan oleh berbagai tempat, termasuk kita di sini, tidak ada khasiat yang khusus selain dari keratin yang terkandung di dalam cula badak itu. Jadi memang harus kita luruskan. Sangat disayangkan hanya dengan tujuan yang mitos yang tidak jelas, badak harus mati sia-sia. Udah merah dia nerobos aja gitu kan, kalau enggak naik motor dia naik ke trotoar kan buat pejalan kaki gitu kan. Yang sering saya lihat sih di lampu merah itu harusnya mereka berhenti di belakang marka, tapi lebih sering di atas marka. Ya seperti angkot yang nurunin penumpangnya sembarangan, ojek online yang kalau jalan mainan HP. Ya kayak misalkan lagi jalan di trotoar, tahu-tahu ada motor yang ikut lewat juga di trotoar, kadang sampai lakson-lakson. Risih soalnya kan kadang kita juga ngerasa kayak takut keserempet juga gitu kan, atau ya memang takut ketabrak gitu. Ya risih sih, barangkali ada yang nggak tahu sih ya, namanya juga musibah gitu. Barangkali ada yang di belakangnya gitu, tabrak. Ya kadang nggak sendiri aja gitu, pas itu kan jalan kita gitu buat pejalan kaki, tapi kadang malah dilakson-lakson sama pengendara motor gitu. Ya harusnya ini taat dengan rambu-rambu lalu lintas dong. Yang tahu sih Kak, cuman kalau memang kalau ada polisi kan kayak gitu ditilang ya. Saya nggak tahu kalau di kepolisian ada undang-undangnya nggak, undang-undang lalu lintas mungkin ada ya kan? Harusnya sih ada, cuman kurang tahu sih Mbak kalau pasal-pasalnya gitu. Nah, balik lagi masih di Melek Hukum. Melek Hukum?
Bikin seger. Ya, masih seger kan ya? Seger. Tadi kita lihat nih, ternyata masih banyak juga yang nggak tahu kalau kasus yang terjadi di sekitar kita, yang nyebrang sembarang tempat lah, yang bawa kendaraan di trotoar itu melanggar hukum. Kenapa sih, Prof? Apa karena memang kebiasaan, jadi ya udah dibiarin aja, atau kurang sosialisasi atau gimana? Ya, itu karena tadi kebiasaan, dan kemudian yang kedua kebiasaan yang salah itu dibiarkan oleh aparat. Oleh karena itu saya katakan tadi, ketika kita melanggar lalu lintas memang harus ditindak sebagai suatu pembelajaran kepada orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari warganet, tapi yang akan bawainnya Akbar. Bar, mana Bar? Mana nih ya, Akbar? Nah ini dia. Misi, maaf saya nggak jadi co-host sekarang. Oh, jadi apa ini? Ojol. Apa tuh ojol? Ojek online. Tapi khusus yang jarak jauh. Ojol. Loh, ojol itu bukannya pasta gigi? Tapi yang kayak gini nggak bisa kena undang-undang ya, Prof ya? Bagaimana? Ini pakai helm di dalam ruangan mengganggu loh sebenarnya. Justru kalau saya buka wajah saya lebih mengganggu. Makanya saya pakai. Ini orang sadar diri. Sadar diri. Ini memang saya sekarang ikut ojol, tapi khusus yang jarak jauh. Gofar. Jadi yang khusus jarak jauh. Khusus jauh ya, Gofar. Celakaan tadi. Kok bisa? Patah nih. Oh. Wah, bisa. Kok bisa kayak gitu? Ya ampun. Nih, lemes nih. Tapi gak ada yang kasihan gitu ya. Ya ampun gitu kan. Sekalian mau nyampe ini dari teman saya, mau nanya. Tadi kan mumpung ada Prof nih di ruangan, katanya teman saya nunggu di luar. Nggak mau nanya, temen nyampein ini dari Twitter. Apa katanya, Bang? Ini nanya nih Prof, mohon maaf ya Prof. Boleh. Dari teman-teman netizen nih. Dari Sarman Parman. Ya, Sarman Parman. Saya tukang ojek online, suka jemput penumpang yang kadang mereka gak mau pakai helm. Kalau saya paksa, dia pasti melaporkan saya ke pihak aplikasi dan kasih rate jelek. Jadi saya harus jelasin gimana kalau ada penumpang yang seperti itu. Nah, ini gimana nih, Prof? Ada yang pakai nggak mau pakai helm. Ada juga yang mau pakai helm tapi nggak mau pakai motor. Ini seperti ini ya, mau pakai helm nggak pakai motor. Ini yang repot. Ini gimana, Prof? Sering seperti itu, Prof? Jadi itu tetap kesalahannya ada pada pengemudi. Kalau dia maksa. Jadi begini, jangankan pada sepeda motor ya. Saya kasih satu contoh konkret dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Ini untuk kendaraan roda 4. Ya. Pengemudi wajib tidak menjalankan kendaraan apabila penumpang di sampingnya atau yang mengikuti mobil itu dia tidak menggunakan seat belt. Oh. Ya. Jadi tanggung jawab itu ada pada pengemudi. Itu sama halnya ketika misalnya ojek online itu helm. Seharusnya dia tidak usah menjalankan kendaraan. Berarti pengemudinya harus ngingetin tuh. Saya nggak nyangka itu. Apa? Tukang ojeknya ngelapor gini. Soalnya saya kalau pakai helm juga kadang suka ketutup muka gini. Kalau kayak Babe gini, size-nya gimana? Saya biasanya kalau di aplikasi online suka minta itu loh yang kayak apa namanya tuh? Apa? Buat krimbat bukan? Buat krimbat itu. Buat krimbat, betul. Oh iya, yang kayak helm gede gitu ya. Jadi ketutup gitu. Iya. Buat krimbat. Tapi kalau nggak buat krimbat, pakai ini juga bagus. Ya, apa? Ember. Prof ini lama-lama lucu juga ya, tepuk tangannya buat Prof ya. Itu tadi pertanyaan pertama dari netizen. Berikutnya, kita akan lihat lagi apa sih pertanyaan lainnya yang masih ada di benaknya netizen ini kata netizen. Ini netizen memang aneh-aneh ya. Jadi tadi pakai helm, sekarang saya berpenampilan ingin menyesuaikan profil picture-nya netizen. Jadi kalau netizennya tulis SpongeBob, saya harus pakai SpongeBob ya. Anda ini kayak terapis kadang ya, tematik ya. Nanti bisa dibuat. Langsung cepet banget. Jangan sampai besok profil picture-nya pocong ya. Wah, ada aja nih. Nih, mohon maaf. Agak susah kayaknya. Agak susah. Tangannya masih sakit. Masih sakit. Ini gak enak. Ini Prof, ini dari @haihari124. Saya pernah lihat
saya juga pernah dong, jangan sombong ya. Ada pengendara motor begitu ditilang kabur. Malah ada yang pura-pura, yang viral-viral itu, Prof. Pura-pura gila. Ya, pura-pura kesurupan. Ya, ya. Nah, ini gimana hukumnya seperti itu? Ya, Prof? ini ada 2 kasus ya. Iya. Yang pertama ketika dia ditilang lalu kabur. Ini 2 pelanggaran nih. 2 pelanggaran. Ya. Pelanggaran yang pertama adalah pelanggaran lalu lintas itu sendiri. Ya. Dan yang kedua ini kan dia sebetulnya menghalang-halangi suatu tindakan hukum ya. Ya, Kan dia seharusnya ditilang tapi dia kemudian melarikan diri. Bahkan yang terakhir yang ramai di sampai viral itu kan ada polisi yang kemudian mau menghentikan kendaraan tapi kemudian dia terpaksa naik Iya, yang Babe bilang tadi itu loh. di depan Iya, mobil. iya. Nah, itu persis seperti itu ya. Itu dia kena 2 hukuman itu. Artinya bisa dikenakan 2 pasal, baik persoalan lalu lintas itu sendiri lalu kemudian menghalang-halangi tindakan aparat penegak hukum. Iya. Tetapi dalam kasus yang kedua ini yang lucu juga. Dia kena tilang lalu pura-pura gila. Ini sebetulnya dia mau mengatakan saya ini tidak mampu bertanggung jawab. Orang kalau gila tuh kan tidak mampu bertanggung jawab. Jadi maksud dia nanti dilepaskan dari gitu ya. hukuman. Makanya memang Babe? Selalu kalau lolos. pas mau tilang ya itu aja. Saya pura-pura biasanya gila atau kesurupan. telanjang. Iya, saya biasanya kesurupan. Ya, selamat. Tapi Prof ini menarik nih, saya karena melihat Mas Akbar ini kan tangannya ini hilang ya jarinya 2 ya. Bukan patah-patah. Nah, kebetulan itu saya sering di Medan melihat orang yang, mohon maaf, teman-teman kita yang disabilitas, itu memodif motornya. Pernah lihat nggak? Iya. Yang jadi lebih roda 3, terus pakai ini. Itu secara hukum itu tidak menjadi soal. Yang penting dalam berkendaraan tetap dia mengikuti peraturan dan dia mempunyai etika dan adab dalam berkendaraan. Tidak menjadi soal. Jadi sebenarnya ya fleksibel aja, selama nggak melanggar hukum. Iya. Nah, ini tadi berarti udah jelas ya yang Ya. mana kabur sama yang pura-pura kesurupan. Ini yang ketiga nih, ini mengenai parkir. Cuman yang bikin berat saya ini kan dia ngefans banget Agnes Monica sampai profil picture-nya pun bukan muka dia tapi mukanya Agnes Monica. Jadi mau nggak mau saya harus menirukan dia ya. Agnes Caranya Monica. gimana coba? Susah nih gini. Kan biasanya gini nih ya. Dan harus dengan pakai gaya Agnes Monica. Ini bukan ngerjain Prof, kayaknya ngerjain saya ya. Emang itu tujuannya. Oke. Ini pertanyaannya nih Prof. Pertanyaannya dari netizen dengan nama @amira_nyp ya. Jadi gini, sepeda motor saya hilang di tempat penitipan parkir. Udah nggak kayak Agnes Monica. Iya sebenarnya. Kok bingung Tapi kayak Agnesnya dari mana? nadanya itu nadanya yang Oh, yang mana? matahariku. Oh, Na, itu na, nyanyinya na, lo kasih tahu dari awal. Tepuk tangan buat effortnya Abah Akbar ya. gini. Oh, gitu. Susah kalau jadi Agnes Monica susah ya. Ntar Kalau habis Agnes mau durasi ya. cerai boleh lah Agnes mau Jangan, cerai ya. Jadi gini, sepeda motor saya hilang di tempat penitipan parkir motor yang ada karcisnya. Apakah pemilik parkir bisa dipidanakan? Ya. Jadi jangankan di tempat parkir, tapi bisa kalau kita ke mall. Iya. Ke mall tuh kan kita menerima karcis kan. Karcis itu terkadang itu kalau di dalam hukum namanya standar kontrak. Iya. Perjanjian standar. Memang perjanjian standar itu kedudukan para pihak tidak seimbang. Jadi dikatakan kalau karcis ini hilang, kita harus membayar 20.000. Benar. Tetapi kalau kendaraan hilang di luar tanggungan, ya itu standar kontrak. Kalau standar kontrak itu atau perjanjian standar seperti itu hanya ada 2 kemungkinan, take or leave it. Ketika kita mau parkir di situ ya sudah, ketentuan itu harus kita lakukan dan memang tidak dapat dibebankan tanggung jawab itu kepada ya, orang yang bertanggung jawab atas parkiran. Mengapa? Karena yang terjadi ini kan pencurian ya. Ya. Dan ingat bahwa tanggung jawab dalam hukum pidana itu adalah tanggung jawab individu. Tidak bisa orang lain berbuat salah lalu orang lain yang menanggung akibat. Jadi memang tidak bisa itu. Udah habis nih pertanyaannya. Tepuk tangan dong buat pertanyaan netizen. Makasih ya udah nyanyi di sini. Kita masih boleh yang masih mau kirim komentar ke @kompas_tv, Twitternya @kompas_tv dengan hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Masih bakal ngobrol lagi di sesi selanjutnya, tetap di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Lengkapi hasanah informasi Anda. Kami hadirkan
sahabat Kompas TV. Sekarang saya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya membayangkan timnas Indonesia bermain di stadion ini di hadapan 80.000 penonton. Betapa megahnya. Ya, jika di belakang sana ada KRI Dewa Ruci, maka hari ini penerusnya KRI Bima Suci sudah siap untuk melaksanakan tugas. Jadi saya ajak Anda untuk melihat. Biar makin segar, ada pertanyaan cepat buat Babe nih. Setelah kita ngobrol 3 segmen ini ya. Nanti dites ya, yang bilang benar apa salahnya Prof Edi. Jawabannya singkat aja, melanggar hukum atau enggak? Yang pertama, marah-marah di depan umum dengan kalimat kasar. Melanggar dong. Oke, yang kedua, ngeliatin orang dengan tatapan sinis. Tidak. Tidak melanggar. Tiga, menanyakan kapan kawin. Tidak. Oh, tidak juga. Pinjam motor tanpa izin. Melanggar. Buang angin sembarangan. Tidak. Oh, tidak. Ke Prof nih ya. Yang pertama nih, marah-marah depan umum, kalimat kasar, itu melanggar hukum atau enggak? Melanggar. Berarti benar jawabannya Babe. Mempermalukan kali ya? Iya, bisa masuk dalam penghinaan ringan. Oh, penghinaan. Ya. Yang kedua, ngeliatin orang dengan tatapan sinis. Tidak. Enggak. Yang ketiga, menanyakan kapan kawin. Tidak. Oh, tidak. Berikutnya, pinjam motor tanpa izin. Dibalikin enggak? Ya, dibalikin enggak nih Melanggar. ya? Oh, melanggar ya. Melanggar ya. Yang kelima, buang angin sembarangan. Enggak ya? Tidak. Cuma ngeselin aja ya. Ya, itulah. Kecuali kentut di depan muka orang asma. Iya. Nah, udah asma, kita kentutin mungkin melanggar ya. Ini yang tadi sebetulnya jawaban dari Babe semua benar. Kalau jadi master saya nilainya A itu. Ya. Jadi sebetulnya yang ditanyakan oleh Mbak Friska tadi itulah perbedaan antara hukum dan etika. Jadi meskipun dasar filsafat hukum itu lahirnya dari filsafat etika, tetapi dalam perkembangannya itu kemudian ada hukum dan ada etika ya, bahwa buang angin sembarangan itu persoalan etika. Ini ada hadiahnya. Ada hadiah buat. Oh iya. Silakan dicobain. Kalau kalau bisa jawab dapat ini. Tadi berapa? 3 ya? 5. Bisa 5. Silakan Be, dapat bonus 2. Bonus ya. Hadiahnya sangat tidak menarik ya. Ada hadiah. Ada. Kalau mau hadiah yang menarik ada. Ada. Mobil Kijang. Mobil Kijang diambil di jurang. Bukan mobil bekas, bekasnya mobil. Enak nggak? Iya, Be. Enak ya? Enak ya. Sepertinya udah dibuka dari 2 minggu yang lalu ya. Padahal isinya apa, Bar? Ya ini orang saya dikasih juga. Serius, ada apanya sih? Enggak. Jangan suzon, gak ada apa-apa. Ini bisa kamu tuntut loh, Be. Iya tuh. Mencelakakan orang ya. Bisa. Jangan. Kalau terjadi apa-apa bisa dituntut loh ya. Kalau dia mulus-mulus dari sini. Mulus-mulus udah kadaluarsa, menyuguhkan kadaluarsa. Ini pokoknya untuk merayakan kan Babe udah gak diet lagi kan. Nah, jadi ini dikasih banyak. Rasanya makin lama makin aneh. Tapi enak nggak? Kayak pasta gigi gitu. Ini yang min. Yang min. Prof, ini yang sering kejadian yang mungkin Friska pernah ngalamin juga. Enak-enak nonton di belakang kita. Tiba-tiba harus minggir. Nah, ini gimana yang harus padahal di jalur kadang ambil kiri, ambil kanan seperti juga. Betul. Jadi ada mobil-mobil seperti mobil pemadam kebakaran, mobil polisi lalu lintas, mobil ambulans. Ini mobil-mobil yang atau ada keadaan darurat, sehingga bukan saja terkadang tapi seringkali mobil-mobil ini dia menerabas rambu-rambu lalu lintas. Kalau di dalam hukum pidana itu ada namanya alasan penghapus pidana. Dalam teori alasan penghapus pidana itu ada kepentingan yang satu harus didahulukan dari kepentingan yang lain. Jadi ada 2 keadaan di mana ada pertentangan ya, antara kewajiban dan kepentingan. Di satu sisi dia harus menaati aturan, tetapi kalau dia menaati kewajiban dia untuk menaati aturan, ini akan melanggar kepentingan yang lebih besar, maka kepentingan yang lebih besar itu yang harus didahulukan. Tapi yang jadi repotnya, ini misalnya ambulan nih, membawa orang yang mungkin sakit dalam sakit ya, serangan jantung lah atau apa, harus diselamatkan. Ini kan ngebut akhirnya nabrak
motornya mati. Ya, itu sangat mungkin. Itu bahkan kalau kita lihat misalnya di luar negeri ya, misalnya terjadi kebakaran rumah di satu kompleks perumahan, itu biasanya untuk mencegah jangan sampai api menjalar ke rumah yang lain, maka salah satu rumah itu harus dikorbankan. Jadi dia dirobohkan rumah itu. Nah, itu kalau dalam istilah hukumnya itu dalam alasan penghapus pidana disebut dengan istilah reserverwerking. Jadi reserverwerking itu ketika memang kita sudah menyerahkan urusan untuk memadamkan api itu kepada petugas pemadam kebakaran, maka apapun yang ia lakukan demi untuk kepentingan yang lebih besar itu memang tidak dapat dituntut. Tujuan utamanya kepentingan lebih besar tidak bisa dipidana. Tidak dapat dipidana. Apa sih yang punya rumah sebelahnya ya? Ya, tapi itu kemudian biasanya negara melakukan ganti rugi. Tapi si petugas pemadam kebakaran ini tidak bisa dijatuhi pidana. Jadi kalau kita sepanjang diskusi malam ini kan ada yang namanya adab berkendara. Nah, kalau simpulan dari Prof Edi itu apa sih? Gimana kita membedakan mana yang jadi etika saat berkendara, mana yang ternyata bisa melanggar hukum, terutama undang-undang lalu lintas tadi? Ya, kembali lagi saya tekankan bahwa kesadaran hukum masyarakat, karena dasar dari hukum itu kan dia lahir daripada filsafat etika. Filsafat etika itu lahir dari filsafat aksiologi, filsafat tentang nilai. Jadi ketika kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan kemudian itu kita terapkan dalam berkendaraan, maka insya Allah semuanya akan tertib, aman, dan selamat. Kalau Babe, apa nih yang diambil dari Kalau saya dari pendapat saya sebagai pakar lalu lintas ya. Waduh, pakar lalu lintas. Kan wajahnya kayak rambu. Betul, pakar makan tanaman. Sebagai pakar lalu lintas yang disingkat Palelu, saya ingin memberikan tips-tips saja kepada netizen. 5 tips berkendara. Yang pertama sekali itu kita harus cek kendaraan sebelum berangkat. Kita cek kendaraan, apakah kendaraan ini punya kita apa enggak? Udah terlanjur pakai, jadi maling jatuhnya. Betul. Dua dong. Yang kedua, apabila kita naik mobil, kalau misalnya ngantuk, usahakan hidupin lagu-lagu religi yang mengingatkan kita akan kematian. Jadi, wah sadar. Bila hijroin datang, langsung. Itu kesalahan orang. Biasanya kalau ngantuk muternya lagu rock. Nah itu makin orang makin nggak ingat yang di atas mungkin makin brutal. Justru harus. Yang ketiga. Yang ketiga masih naik mobil. Kalau kita naik mobil di depan ada polisi, jangan panik. Kenapa? Karena makin curiga kan? Iya. Kadang-kadang orang makanya dipertahankan aja kalau di depan ada polisi, kita kayak pura-pura santai walaupun nggak ada SIM. Walaupun tangan udah berkeringat kan. Mudah-mudahan lewat. Karena tapi kalau nggak ada SIM saya mau katakan, saya mau komentar. Yang ketiga, dari sisi studi kejahatan itu betul. Jadi kita itu ketika berbuat salah memang jangan kemudian terlihat salah. Jangan kelihatan gugup, nanti malah orang curiga. Tapi harus yakin gitu ya. Soalnya banyak kasus pakar kriminologi nih kayaknya. Karena banyak kasus ibu-ibu melihat razia puter balik. Padahal begitu dikejar dia lengkap surat-surat ada. Karena dia takut. Yang keempat ini buat netizen yang nggak punya kendaraan tapi naik kendaraan umum. Misalnya naik ojek. Kalau memang dia mau naik ojek, ya tawarlah dengan baik gitu. Tawar yang benar gitu. Jangan yang ditawar tukang ojeknya. Kadang-kadang kan abang berapa gitu kan, jadi salah. Betul. Yang kelima. Kesana berapa gitu. Yang kelima nih paling standar. Kalau misalnya di depan jalan belok, jangan lurus. Nah, itu aja. Ya udah, bagus juga sih. Bagus banget ya tipsnya. Tapi benar kayaknya. Intinya apa yang nggak boleh kelupaan adalah aspek keselamatan dan juga kesadaran berkendara. Itu simpulan kita kali ini. Boleh diketuk palunya dong? Kita setuju ya. Aspek keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Top. Yeay. Terima kasih Prof Edi, thank you Babe, Bar. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Melek Hukum. Jangan lupa buat kirimin komen kalian ataupun mau tanya-tanya lebih banyak lagi soal apapun.
terutama tema kita di Melek Hukum di @kompas.tv, hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Kembali lagi minggu depan, saya Friska Clarissa pamit di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Selamat malam, dah. Kondisi yang begitu memprihatinkan dari bangunan sekolah ini.